Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas media pembelajaran. Pada kelompok ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu Ferry Wisnu Nugroho, Laili Nur Ifadatul, Umita Thoyibah, Wahyu Damar, dan Ridwan Fakih. Di tugas kali ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai benarkan hal ini terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, untuk selengkapnya silahkan simak video berikut ini. Belajar itu gak mengenal umur, baik muda hingga tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat, belajar juga terdapat cara yang benar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mindset yang benar. Sama seperti kamu berolahraga, kamu pasti selalu melakukan pemanasan terlebih dahulu kan? Nah, hal itu pun juga sama dengan belajar. Jadi, saat kita belajar, kita juga harus menyiapkan mindset yang baik terlebih dahulu. Anggap saja, bagaikan gelas kosong yang siap menerima untuk diisi air, dan bagaikan spons yang siap untuk menyerap. Sama halnya dengan pikiran kita pun juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa sudah antipati duluan. Kalau mindset kita seperti itu, maka proses pembelajaran tidak akan masuk ke dalam otak dengan baik, sehingga belajar menjadi tidak efektif. Yang kedua, belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kita pelajari dan dengan orang yang benar-benar mengerti. Contohnya, ketika kita belajar memasak tapi belajar dengan montir, tentu kita hasilnya tidak akan maksimal. Tapi jika belajar dengan orang yang tepat, yang menguasai hal-hal yang akan kita pelajari, maka belajar tidak akan memerlukan waktu yang lama dan tentunya efektif. Waktu yang benar buat belajar itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi itu belajar kan juga membutuhkan waktu ya, nggak bisa dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada sistem kebut semalam atau istilah power KPPN, tapi kan itu nggak baik juga buat tubuh. Nah, sama halnya dengan belajar membutuhkan nggak sedikit waktu, membutuhkan banyak waktu, pikiran pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah, mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, sama seperti halnya analogi kalau kita mandi dan gosok gigi. Mungkin nggak sih kita mandi dan gosok gigi selama 1 jam, setelah itu nggak mandi dan nggak gosok gigi selama 1 bulan. Pasti rasanya risih ya. Kalau nggak gosok gigi selama 1 minggu pun pasti bau juga mulutnya. Nah, nggak mungkin dong semua itu dilakukan. Nah, oleh karena itu belajar pun juga harus seperti itu, harus dijadikan suatu kebiasaan. Lalu kitanya juga harus happy. Jangan sampai wah hari ini kan kita udah belajar, terus-terusan abis itu tinggalin aja deh, besok nggak usah aja, kan sekarang udah belajar udah lama. Makanya nggak boleh seperti itu. Ingat, belajar itu kan harus dijadikan sebuah kebiasaan, sama seperti hanya mandi gosok gigi. Jadi kalau ada hari di mana kita nggak mandi ataupun nggak gosok gigi, maka kita akan merasa risih dan seperti ada yang kurang. Begitu juga dengan belajar, kalau itu dijadikan kebiasaan, sehari aja kita nggak belajar, pasti kita akan merasa risih, gak enak, dan ada yang kurang. Jadi kita merasa setiap hari itu harus ada waktu buat belajar. Jadi begitu tentang waktu yang benar. Jadi kita itu harus mempunyai waktu itu sendiri biar bisa merasa nyaman buat belajar. Jadi biar bisa belajar itu biar bisa dijadikan suatu kebiasaan.
Selanjutnya, penjelasan keempat tentang cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana mereka bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kita pun harus bisa mengenali kita termasuk orang dengan cara belajar yang seperti apa. Secara garis besar terdapat 3 tipe orang dalam belajar, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya mereka lebih mudah menerima informasi melalui telinga mereka atau didengar. Sedangkan orang kinestetik biasanya mereka akan senang dan cepat mengerti bila informasi itu dicontohkan ataupun dibayangkan. Jadi, ayo coba kenali diri kita terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kita. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang sekali, bahkan ada nyamuk lewat saja sudah mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat dia belajar, dia harus mendengar musik, baik itu musik klasik, pop, ataupun rock. Bebas, apapun itu. Yang paling penting adalah kamu tahu mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada orang yang kalau belajar itu sendirian. Nah, ada juga nih orang yang suka belajar secara berkelompok. Lebih ke biar ada teman lah untuk diskusi. Boleh-boleh aja, yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa lebih efisien atau tidak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu kelak. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.